Oke teman-teman, jadi sejak beberapa minggu terakhir saya aktif di Microstock dengan cara memodifikasi bendera Amerika sesuai dengan tema-tema yang ada di sana ya teman-teman ya. Dan hasilnya sudah mulai terlihat di Adobe Stock ya dan di beberapa situs Microstock lainnya. Teman-teman bisa lihat sendiri di monitor, sudah banyak yang terdownload sesuai dengan tema event ya yang ada di sana di bulan September dan Agustus kemarin ya. Ada Women's Day ya. Women's Equality Day ya, ada 11 September dan masih banyak lagi ya. Ini saya setting preview activity-nya ini 30 hari terakhir ya. Bisa dilihat kalau seandainya beberapa bulan terakhir nanti akan lebih banyak lagi ya. Oke, kenapa harus bendera Amerika ya? Dan ini akan kita jadikan pembahasan plus akan kita jadikan objek latihan di video ini ya bagi teman-teman pengguna Adobe Illustrator yang berjuang di Microstock. Simak terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin di antara teman-teman ada yang bertanya kenapa harus bendera Amerika yang dimodifikasi untuk disesuaikan dengan tema-tema event yang ada di sana ya teman-teman ya. Saya akan menjawab yang pertama adalah karena di Amerika Serikat ya, kita akan menargetkan di sana karena negara tersebut paling banyak event setiap tahunnya ya. Jadi hampir setiap bulan itu ada banyak event yang bisa kita targetkan untuk mensuplai aset grafis untuk di-download oleh warga di sana teman-teman ya. Itu alasan saya yang pertama kenapa harus bendera Amerika yang saya sarankan. Dan alasan yang kedua, warga negara Amerika ya atau warga negara sana biasanya sangat taat terhadap lisensi ya atau sangat takut melakukan pelanggaran lisensi sebuah karya. Dalam hal ini adalah Microstock ya. Kenapa demikian? Karena rata-rata kantor atau perusahaan Microstock atau agensi Microstock biasanya berdiri di sana ya. Jadi ketika ada pelanggaran tentunya akan sangat mudah bagi pihak agensi Microstock untuk mengejar atau menuntut bagi pelaku pelanggar lisensi tersebut teman-teman. Itu adalah alasan kenapa saya membidik warga negara sana ya, dan kenapa saya menjadikan objek bendera Amerika sebagai suatu yang bisa saya modifikasi untuk dijadikan aset grafis dalam mengikutsertakan peran stock vektor saya untuk di-download oleh warga negara sana dalam event-event yang penting di negara tersebut teman-teman. Oke, dari analitik yang kita lihat tadi, ini adalah beberapa karya yang paling banyak di-download dalam beberapa minggu terakhir ya teman-teman ya. Ada ini untuk event 11 September ya, tragedi WTC ya teman-teman ya. Dan ini untuk event Women's Equality Day ya teman-teman ya. Dan ini untuk Navy Birthday ya, hari ulang tahunnya Kesatuan Tentara di Amerika Serikat ya. Dan ini untuk Patriot Day dan ini untuk Labor Day ya. Ini yang kemarin beberapa minggu ini terdownload cukup laris ya. Oke. Mungkin sebagian teman-teman ada yang nanya dari mana sih dapat schedule seperti ini ya, sehingga bisa dengan mudah membuat aset grafis per tema event. Saya pernah bahas dan mungkin saat ini saya akan bahas lagi sebagai alur kerja dan objek latihan kita ya teman-teman ya. Oke, saya memakai timeandDate.com/holiday/US untuk melihat event-event penting yang ada di Amerika Serikat. Oh iya, saya mau ngucapin terima kasih dulu kepada Mas Rahardian Hendrasta yang telah membagikan ilmu tersebut secara gratis ya teman-teman ya. Ini adalah sebagian dari ilmu riset yang beliau jabarkan dalam sebuah webinar gratis ya di astadigital.net. Teman-teman bisa cek link di kolom deskripsi untuk dapat ilmu riset yang mendalam tentang Microstock dari beliau ya. Terima kasih Mas Rahardian Hendrasta. Buat teman-teman yang pengen belajar bisa cek link di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat nih dari kalender timeandDate.com ini ya, berbagai macam event di Amerika Serikat yang bisa kita jadikan sebagai ide untuk membuat karya di situs Microstock ya, per tema event yang akan menimbulkan kemungkinan lebih terdownload karena momennya pas gitu teman-teman ya. Dan sedikit saran bagi teman-teman untuk melihatnya. Untuk mendeteksi kalender ini disarankan teman-teman
kerjakan sesuatu yang kira-kira 1 bulan ke depan baru dipakai. Contoh misalkan sekarang adalah bulan September ya, maka teman-teman harus mencari ide untuk dibuat ya yang kira-kira akan dipakai di bulan Oktober gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa cari di bulan Oktober ini ada apa, ada Columbus Day ya, dan lain-lain yang bisa kita jadikan sebuah objek yang kita buat sekarang agar segera di-download oleh pengguna di sana ya, karena mereka kan butuh waktu untuk, biasanya setelah mendownload mereka butuh waktu untuk mendesain sedikit, mengisi dengan konten dan mempublishnya sebagai media periklanan dan lain-lain ya. Jadi pastikan 1 bulan sebelumnya itu adalah paling mepetnya ya teman-teman ya. Bagus lagi kalau 2 bulan sebelumnya. Oke, kita akan buat alur kerjanya ya teman-teman ya sebagai objek latihan. Simak terus ya. Oke, langsung aja kita praktekkan ya. Ini mungkin kita singkirkan dulu ya. Kita delete dulu contoh yang tadi ya. Kita drag dan delete. Oke, pastikan teman-teman membuat area artboard ya. 3840 pixel dikali 2160 pixel. Teman-teman yang bingung bisa langsung ke page setup ya. Dan bisa pastikan unitnya pixel dan edit artboard ya. Pastikan ukurannya 3840 kali 2160 ya. Ini adalah ukuran 4K ya, background 4K ya. Jadi kemungkinan akan lebih sering dipakai oleh orang-orang ya, pendownload ya, untuk menampilkan full monitor ya. Oke, langsung kita lihat aja kalendernya, kalender timeended.com ya, untuk mencari holiday atau event yang terdekat ya dengan bulan ini ya. Kalau sekarang bulan September, coba kita cari yang bulan Oktober ya. Kita cari bulan Oktober, kira-kira yang gampang untuk dipraktekkan ini yang mana ya gitu teman-teman ya. Nah, kita bisa ngelihat di sini ada di tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober nanti ada event yang namanya German American Day ya. Hari di mana warga Amerika mengakui keberadaan warga Jerman ya, untuk dijadikan warga negaranya, sebagaimana sebelumnya terjadi perpecahan perang di sana teman-teman, di negara antara Amerika dan Jerman pada Perang Dunia ya. Nah, ya momen ini adalah momen bersejarah yang bisa kita jadikan sebagai suatu inspirasi membuat aset grafis ya. Jadi kita pastikan kita membidik ini aja teman-teman ya, yang terdekat ya, German American Days. Atau teman-teman bisa coba cari yang lain ya di link ini ya, timeended.com. Oke. German and American Day sudah kita dapat. Sekarang kita cari inspirasinya, cari inspirasi warna dan sebagainya. Saya memakai color.adobe untuk mencari mengeksplorasi warna dan referensi gambar. Nah, di sini sudah masuk color.adobe.com/explore. Sekarang coba kita masukkan German American Day ya, kita coba cari ya. Oke, ini sangat bagus banget untuk mencari inspirasi gambar plus color scheme-nya teman-teman. Jadi kita klik aja, misalkan saya mau ngambil yang ini ya, klik, lalu saya print screen aja nih. Saya print screen dan saya kopas di Adobe Illustrator. Seperti ini, oke. Dan saya masukkan color swatch ini ke bagian swatch-nya Adobe Illustrator. Saya bisa ambil dari window, lalu saya pilih swatch. Swatch ya, dia ada di sini ya. Kita pisahkan aja dia sendiri ya. Nah, kita tinggal masukin aja semua warna yang ada di sini dengan color picker ya. Shortcutnya I ya teman-teman ya. Eyedrop tools. Klik, masukkan sini. Oke. Klik lagi, masukkan sini ya. Ini juga klik lagi, masukkan sini. Oke, semuanya dimasukkan. Oke, ini hanyalah referensi warna ya teman-teman ya. Nanti pada teknisnya seandainya ketuaan, kemudahan, kita bisa turunin namun nggak jauh-jauh dari sini ya. Oke, kita rapikan dulu biar gampang kerjanya, dan ini biarkan dia di sini. Oke, ada referensi lagi tadi warna bendera Amerika juga bisa kita jadikan suatu, bendera Amerika dan Jerman juga bisa kita jadikan suatu referensi untuk jadi bagian dari elemen grafis kita ya teman-teman ya. Oke, di sini saya pengen coba pakai warna hitam. Saya pakai rectangle tools ya. Saya shortcutnya M ya, atau dia ada di sini ya. Kita buat kotak saja hitam di sini ya sebagai background. Kita pilih pakai direct selection. Hitamkan dulu. Klik di sini, lalu kita jadikan warna hitam. Jangan terlalu hitam ya, mungkin agak keabu-abuan dikit.
Oke, supaya benar-benar ngikutin artboard, saya pilih pakai direct selection tools di pojok-pojoknya. Lalu saya align mengikuti artboardnya. Yang atas saya align ke atas, yang pinggir saya align ke pinggir, yang bawah saya align ke bawah ya. Yang sisi ini pun demikian. Fungsinya agar ukurannya pas dan nggak keluar artboard ya. Karena kalau Microsoft itu kalau keluar artboard itu biasanya ditolak ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita bikin frame ya, frame dengan copy space area. Artinya yang tengah ini kita biarkan kosong supaya nanti pendownload bisa mengisinya dengan konten, entah teks, entah iklan dan sebagainya. Jadi kita buatkan frame aja berdasarkan bendera Jerman dan Amerika ya. Kita buatkan kayak semacam ombak mungkin di sini ya, ombak bendera ya di sini mungkin ya seperti ini. Oke. Kita beri warna mungkin merah ya, pakai yang ini ya, yang tadi kita sudah masukkan warnanya. Oke, ini hanya baru gambaran aja, kalau seandainya warnanya kurang serak bisa kita naik turunkan nanti ya. Oke, kita Ctrl C, Ctrl F ya, bukan Ctrl V ya, Ctrl F supaya tercopy di depannya seperti ini. Nah ya, yang depan kita kecilkan ya, sambil tekan Shift ya biar rata kiri ya. Nah ini mungkin kita kasih warna putih teman-teman. Oke. Kita ulangin lagi Ctrl C, Ctrl F ya. Kita kecilkan. Oke. Yang ini mungkin kita kasih warna merah lagi ya. Lagi Ctrl C, Ctrl F, kita kasih warna putih. Oke. Dan kita sekali lagi kita Ctrl C, Ctrl F, kita beri warna birunya Amerika Serikat. Mungkin bagi saya ini birunya terlalu muda ya, kita bisa tuakan sedikit ya, namun nggak jauh-jauh dari color scheme yang tadi. Mungkin ini ya bisa masuk ya teman-teman ya, atau kurang tegas ya, kayaknya Amerika itu birunya biru dongker atau biru RX King ya. Oke, seperti ini. Oke, masuk ya teman-teman ya. Oke, untuk memberikan kesan supaya nggak terlalu simple, kita buat shading aja teman-teman. Ctrl C, Ctrl F ya. Kita kecilkan yang bagian depannya seperti ini ya. Nah, yang belakangnya kita lebih tuakan. Kita klik di sini ya. Fill color kita tingkatkan sedikit supaya lebih tua. Nah, supaya nggak terlalu flat ya. Ini juga ya. Ctrl C, Ctrl F ya. Kita kecilkan. Oke, yang belakangnya kita kasih agak tua sedikit. Biar nggak terkesan flat. Lagi Ctrl C, Ctrl F, kita kecilkan yang depannya. Oke. Sorry, bagian belakangnya kita kasih warna tua ya. Seperti ini dan seperti ini sama. Ctrl C, Ctrl F. Dan kita buat jadi warna agak tua. Begitu pula yang ini ya, birunya. Sama, Ctrl C, Ctrl F, kita perkecil depannya. Yang belakangnya kita kasih warna lebih tua. Oke, kita hias frame sisi bendera Amerika ini dengan bintang khasnya mereka ya. Bintang berwarna putih ya. Oke. Kita buat satu dan kita duplikat sambil digeser. Caranya geser sambil tekan Alt dan Shift supaya rata. Oke, supaya tergeser dalam posisi yang sama, kita cukup tekan Ctrl D. Nah, maka dia akan bergeser dengan posisi yang sama ya. Oke, kita klik semuanya dan kita grup ya, supaya jadi satu kesatuan. Kita duplikat ke bawahnya dengan cara tarik Shift dan Alt ya, seperti ini ya, supaya sama ya. Nah, untuk mengulanginya kita tekan Ctrl D saja. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, terus sampai ke bawah. Oke, kita grup semua bintang ini teman-teman ya. Kita grup semua bintang ini ya. Supaya nggak kaku banget ya, kita diagonalkan sedikit dan kita perbesar seperti ini. Oke, sedikit aja. Jangan terlalu ini. Oke. Baik, sisi ini kita copy aja teman-teman. Jadi warna putih ini kita klik dan bintangnya ini kita klik sambil tekan Shift ya. Lalu kita geser sambil tekan Alt ya. Oke, bintang yang di sini kita hapus aja.
Di sini kita ambil polanya ya dengan Pathfinder ya. Window Pathfinder. Kita tarik ke sini, kita ambil yang ini teman-teman, yang crop. Klik crop. Oh, sorry. Kita Ctrl Z, jangan crop. Mungkin kalau banyak begini kita ambil yang divide aja, yang ini teman-teman. Oke, biar semuanya kepecah belah ya. Ini yang di luar ini tinggal kita hapus-hapusin aja ya menggunakan Direct Selection Tools ya, yang warna putih ini kita drag semuanya, dan kita delete. Oke, begitu pula sisi yang keluar di sini teman-teman. Kita drag semuanya dan kita delete. Wah, asik juga ya kerja sambil ngobrol gini ya, rasanya kayak punya teman ya. Punya teman sambil bekerja. Oke, yang ini kita masukkan aja, kita drag semuanya dan kita group ya. Kita align-kan dengan yang ini. Supaya kita bisa pakai align supaya rata, balik lagi ke posisi semula, align. Sorry. Align-nya ya kita jadikan align to object atau to section ya. Coba. Nah, seperti ini masuk. Oke, seperti ini. Setelah dapat sisi frame bendera Amerika, kita buat sisi frame berbendera Jerman ya. Sama kita bikinnya dengan ombak-ombak tersebut ya. Oke. Kita buat 3 lapis warna ya. Seperti ini. Oke. Kita align-kan ya, align to artboard supaya nggak keluar artboard ya, karena kalau keluar pasti ditolak oleh Microsoft. Kita isi dengan warna kuning ya, kuning khasnya bendera Jerman. Mungkin kalau pakai ini ya agak terlalu muda ya, kita cari yang agak mirip ya. Mungkin yang ini. Sip. Oke, kita kecilin dikit ya. Kecilin dikit seperti ini ya. Terus kita Ctrl C, Ctrl B ya. Artinya di copy di belakangnya, di belakang si kuning ini ya. Hasil kopiannya tentunya ada di belakang objek kuning ini dan kita tinggal geser keluar aja. Nah, ini kita kasih warna merah yang mirip dengan bendera Amerika ini, kita pakai color picker aja ya. Shortcutnya I ya untuk airdrop. Klik di sini. Oke. Mungkin bendera Jermannya yang kuningnya agak kita kecilin dikit. Tinggal kasih warna hitam. Ctrl C, Ctrl B. Artinya mengcopy objek di belakang merah ini ya. Kita gedein yang objek di belakang merah ini. Kita beri warna hitam pekat. Supaya membedakan dengan hitam muda yang ada di sini. Oke. Supaya nggak kaku-kaku banget ya. Supaya nggak simple-simple banget. Sama kita kasih shading ya. Ctrl C, Ctrl F. Kita kecilin yang depannya. Belakangnya kita kasih tua sedikit. Seperti ini. Oke, lagi di bagian merahnya Ctrl C, Ctrl F, kita kecilin yang bagian depannya. Yang belakangnya kita tuakan sedikit seperti ini. Oke, sudah nyaris jadi ya teman-teman ya. Sebuah background dengan copy space area yang bisa diisi teks dan konten di bagian tengahnya. Oke, kita adjust sedikit ya. Mungkin saya pengen kecilin sedikit bagian sininya. Teman-teman juga bisa ya modifikasi supaya nggak sama persis ketika teman-teman ngikutin tutorial ini ya. Oke, supaya lebih kelihatan nggak terkesan kaku ya. Ini kita grup dulu ya, kita copy aja ini. Kita copy, tarik tekan Alt ya sama Shift supaya tercopy terduplikat ya. Lalu kita taruh di belakangnya, di belakang paling belakang ya. Caranya klik ini dan ini ya. Lalu Ctrl Shift buka kurung. Nah, ini sudah di posisi belakang. Cara lihatnya teman-teman bisa geser ke sini ya. Tuh dia ada di belakang ya. Ini juga dia ada di belakangnya. Kita rubah posisinya. Yang tadinya berdiri jadi tidur. Oke. Kita align-kan dengan artboard-nya ke bawah. Sorry sekali lagi. Align. Oke. Kita gepengin aja sampai ujung. Lalu kita mainin opacity-nya teman-teman. Kita bisa main di transparency ya. Kalau bingung masuk aja ke window, pilih transparency ya. Sekali lagi window transparency. Teman-teman di sini masuk ke warna luminosity aja. Nah, supaya warnanya senada dengan background ya. Lalu teman-teman minimkan opacity-nya. Ya, kira-kira 10. Oke.
Jadi backgroundnya nggak flat-flat banget ya teman-teman ya. Oke, kita beri perlakuan yang sama dengan si bendera Amerika ini. Kita grup dulu dong semuanya ya. Kita grup, Ctrl G ya. Lalu tarik sambil tekan Alt dan Shift ya untuk terduplikat ya secara rata ya. Lalu kita ubah dia ke posisi yang sama kayak si Jerman ini ya. Lalu kita align ke atas. Lebih tepatnya pojok kanan atas, pojok kiri atas deh ya. Lalu kita pindahkan ke belakang ya, sambil tekan background ini ya, lalu Ctrl Shift buka kurung. Ya. Dia pindah ke belakang. Kita tarik, kita gepengin. Oke. Sama perlakuannya kita buat dia jadi luminosity di bagian transparansinya dan kita buat dia jadi 10%. Oke. Kita adjust aja sedemikian rupa. Wah, gimana teman-teman? Kelihatan jadi background yang simple namun asik ya teman-teman ya. Nggak terlalu simple banget, tapi nggak terlalu detail banget. Nanti pendownload bisa mengisi bagian ini dengan konten-konten, entah teks ataupun iklan dan sebagainya. Oke? Oke, kalau sudah, kalau sudah, nge-save-nya gimana bang? Nah, kita kalau nge-save ini berarti harus dipersiapkan agar bisa dipakai ke semua Microsoft Agency ya teman-teman ya. Kalau untuk dikirim ke Shutterstock ya, ini ukuran segini ya, ukuran 3840 x 2160 ini sudah oke ya. Lalu kita tinggal save aja ya, save as sebagai APS 10 ya. Oke, kita masukin aja ke, saya bikin folder sendiri nih di sini namanya objek latihan. Kita save sebagai APS ya. Nggak perlu dicentrang use artboard, nggak perlu, kita save ya. Lalu di sini kita turunkan grade-nya jadi Illustrator 10 APS ya, alias APS 10. Yang lain abaikan saja, pastikan settingannya seperti ini ya, yang mana yang perlu dicentrang, yang mana tidak ya. Teman-teman bisa capture ya atau screencast bagian ini jika teman-teman merasa kesulitan dalam menentukan formatnya. Lalu kita klik OK. Oke. Maka file tersebut sudah layak dikirim ke Shutterstock ya. Cara upload dan ngisi keywordnya sudah saya pernah post di video yang thumbnailnya seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita ambil kemungkinan untuk dimintai preview ya. Dimintai preview itu dalam artian seandainya kita pengen kirim ke Adobe Stock ya, tentunya ada preview. Dan syarat preview di Adobe Stock itu adalah dibuat dalam ukuran minimum 3000 x 5000 pixel ya. Tentunya kalau ukurannya segini, previewnya maka nggak masuk ke Adobe Stock. Kita buatkan previewnya, kita drag ya, lalu kita group dan kita transform aja. Berarti kita buat, kita gedekan secara proporsi, berarti 3000 ya. Ini kita buat proporsi dengan mengklik rantai ini ya. Lalu kita buat 3000. Oke, maka di sini akan gede proporsi minimum 3000 x 5000 karena ukurannya sekarang kan jadi sekian ya. Di atasnya spesifikasi Adobe Stock ya. Kita tinggal dibuat ini sebagai preview aja ya, artinya kita ekspor sebagai JPEG. Kita ekspor sebagai JPEG. Oke, kita jadikan JPEG. Kita klik ekspor dan resolusinya pastikan kita turunkan menjadi 72 karena hanya untuk keperluan preview dan warnanya RGB ya. Pastikan maksimum kualitasnya ya. Klik OK. Oke, karena ini hanya untuk keperluan preview saja dan kita hanya mengambilnya untuk mengekspor, maka kita balikin aja ke ukuran semula. Lalu kita Ctrl Z aja ya, supaya balik ke ukuran semula tadi. Dan kita buka folder yang tadi tempat saya save ya, ada preview JPEG-nya ya dan ada APS-nya ya. Untuk supaya bisa dikirim ke Adobe Stock, ke deposit foto dan beberapa Microsoft yang memiliki syarat serupa seperti Adobe Stock ya, kita tinggal pilih aja kedua objek ini lalu kita zip ya, klik kanan lalu kita kompres dalam bentuk zip. Oke, send to lalu kompres zip folder. Oke, nanti yang ini yang dipakai untuk dikirim ke Adobe Stock, deposit foto dan Microsoft serupa yang mensyaratkan zip file dan preview ya, seperti Dreamtime kan pakai preview seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, meskipun saya pernah menjabarkan cara mengisi keyword dan
deskripsi yang efektif ya, namun saya sedikit ngasih bocoran untuk kasus yang ini ya teman-teman ya, untuk untuk mengisi keyword dan deskripsi dalam gaya desain yang seperti ini ya. Oke, teman-teman bisa contoh seperti ini ya, sebut nama objeknya ya, dalam hal ini adalah benderanya, sebut ya, dan kebutuhan dan bentuknya, formatnya adalah background ya, maka sebut nama bendera dan backgroundnya gitu teman-teman. Lalu tambahin kata-kata suitable to use dan lalu teman-teman bisa masukkan eventnya. Kira-kira untuk event apa? Jerman American Day ya, atau Women Equality Day atau Patriot Day gitu teman-teman. Teman-teman bisa masukkan di sininya ya. Oke, sekali lagi sebut nama objeknya ya, lalu sebut peruntukannya ya. Untuk mengisi keywordnya teman-teman bisa manfaatkan Shutterstock Keyword Suggestion ya, yang ada di bagian ini portfolio, lalu klik Keyword Suggestion. Pernah saya bahas juga di video saya yang linknya saya taruh di kolom deskripsi. Oke teman-teman, demikianlah inspirasi dan objek latihan kita kali ini ya, dimana inspirasi dan objek latihan ini saya petik dari pengalaman saya, mendapatkan banyak download dari hasil memodifikasi bendera Amerika sesuai dengan tema event yang ada di sana ya. Oh ya, ini kan di Adobe Stock ya. Tadi saya sempat kasih previewnya di Adobe Stock. Saya pernah sharing cara mengupload vektor atau aset grafis di Adobe Stock ya, di video yang tampilan thumbnailnya seperti ini ya. Teman-teman bisa kunjungi linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa selalu jelajahi dan ikuti terus channel ini, karena kedepannya akan semakin saya kembangkan segala bentuk inspirasi dan asupan kreatif untuk freelancer dan microstock kontributor. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum.